Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumi fid darain amin. Ya Musa, wa auhallahu ila Musa alaihi salam, ya Musa, la tansa dzikri fa inda nisyanihi tuksirud dunub wa la tajma'il mal fa inna jam'ahu yughassil qalba. Ya Musa, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sudah beberapa wahyu yang sudah kita bahas sampai sekarang, yaitu Allah mengatakan mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, la tansa dzikri, kamu jangan melupakan untuk mengingat aku. Fa inda nisyanihi, maka ketika dalam keadaan lupanya kamu, tuksirud dunub, kamu akan melakukan banyak dosa. Wala tajma'il mal, janganlah kamu kumpulkan harta. Fa inna jam'ahu, maka sesungguhnya mengumpulkan harta, yughassil qalba, akan membuat hati atos. Apa maksud daripada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala ini? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, Musa, kamu itu jangan lupa untuk mengingat aku. Kenapa? Kalau sudah kamu lupa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka kamu akan memperbanyak melakukan dosa. Karena memang, kenapa sih kok orang yang dikatakan kalau lupa terhadap Allah kok banyak melakukan dosa? Ya karena orang-orang yang berbuat dosa itu karena apa? Karena lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia ingat kepada Allah, gak mungkin dia akan melakukan dosa. Kalau dia tahu bahwa dia adalah seorang hamba, dia memiliki Tuhan yang maha mengetahui, maha mendengar, ya tentunya dia tidak mungkin akan melakukan dosa. Kan itu jangan kamu lupa aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu lupa terhadap aku, maka kamu akan banyak melakukan dosa. Karena memang apa? Dosa itu tidak terjadi kecuali karena lupanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan apa? Dijaga daripada maksiat kepada Allah. Kalau dia selalu ingat kepada Allah, ketika dia mau maksiat, ingat Allah. Oh iya, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, tidak mungkin dia akan melakukan dosa. Karena itu magomul muragobah, itu magom yang sangat tinggi. Orang yang merasa selalu dipandang oleh Tuhannya, merasa selalu diperhatikan oleh Tuhannya, itu adalah magom yang tinggi. Kenapa? Gak mungkin dia akan melakukan maksiat. Tak mungkin dia akan malas-malasan untuk melakukan taat. Dia akan menjaga dirinya daripada maksiat, dan juga dia akan selalu semangat di dalam melakukan apa? Ketaatan. Kenapa? Selalu merasa dipandang kok, merasa selalu diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dia akan selalu giat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ditegur Nabi Musa, dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hei Musa, jangan kamu lupa ya kepada aku, jangan kamu lupa untuk mengingat aku. Kenapa? Kalau kamu lupa terhadap aku, kamu akan melakukan banyak dosa. Berarti maksudnya kalau orang yang selalu ingat kepada Allah, dijaga daripada perbuatan maksiat. Kemudian kalau kita perhatikan, kalau orang itu sudah lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kok tadi dikatakan kalau orang lupa memperbanyak dosa? Iya, kalau orang sudah lupa kepada Allah, dia tidak akan melihat tempat, dimanapun dia akan maksiat. Kadang-kadang di masjid pun dia maksiat kalau lupa kepada Allah, padahal di rumahnya Allah, padahal di tempat dia untuk melakukan ibadah, tempat yang suci. Kalau perlu di Makkah sekalipun, kalau perlu di depan Ka'bah sekalipun, kalau seandainya dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetap dia akan melakukan maksiat. Kadang-kadang kalau kita lihat sekarang orang di masjid yang buka-buka HP, lihat gambar-gambar yang tidak benar, lihat film-film tidak benar di masjid kadang-kadang dia.
Kadang-kadang hadir maulid, acara perkumpulan gitu, ya di situ dalam ketaatan kepada Allah. Tapi kalau lupa kepada Allah, dia tidak akan takut, dia masih bisa melakukan dosa. Dengan cara apa? Mungkin ada situ laki perempuan ya, yang hadir bersama, akhirnya janjian, nggak janjian ya di maulid, sama-sama ikut maulid, tapi niatnya untuk apa? Bukan untuk menghadiri maulid, tapi apa? Janjian untuk ketemu. Karena itu kalau orang sudah lupa, walaupun di tempat yang suci sekalipun, tempat ibadah sekalipun, dia akan menjadi orang yang melakukan dosa. Karena itu Allah mengatakan kepada Nabi Musa, jangan kamu melupakan aku ya. Kalau kamu banyak lupa terhadap aku, maka kamu akan banyak melakukan dosa. Artinya bakal lupa kepada Allah, dimanapun, dalam keadaan apapun, di waktu apapun bisa melakukan dosa. Karena itu ya kita harus selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan di situ dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qala ya Rabb lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Ini juga sama. Ini ayat ini menunjukkan bahwa orang yang lupa kepada Allah bukan hanya dia akan banyak melakukan dosa, tapi orang yang lupa kepada Allah dia juga akan diberikan kehidupan yang dongka, sempit. Dia akan merasa banyak masalah. Kalau orang yang selalu lupa kepada Allah, dia akan kasih hidupnya serba masalah. Yang dikatakan waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling daripada mengingat aku Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan, maka baginya kehidupan dhanka yang sempit. Banyak harta, masalah. Tidak punya harta, masalah. Ya, banyak apapun yang dia miliki, uang, tapi tetap masalah. Tidak punya uang juga masalah. Orang yang seperti ini kenapa? Karena dia jauh daripada Allah SWT, jauh daripada majelis ilmu, jauh daripada tempat-tempat ibadah, gak pernah sholat berjamaah, gak pernah baca Al-Quran. Orang seperti ini jangan mengharap hidup tenang, jangan mengharap hidup dia tidak mempunyai masalah. Pasti akan kehidupannya selalu banyak masalah. Kenapa? Nih, a'rada an dzikri, berarti dia sudah berpaling daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya akan sempit. Walaupun berkelimang dengan harta, tetap hidupnya sempit. Merasa dia seakan-akan hidup di dunia ini sendiri, merasa selalu banyak masalah, merasa tidak ada yang merhatikan dia. Kenapa? Karena jauh daripada mengingat Allah. Tapi kalau orang yang sudah selalu ingat kepada Allah, selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti hidupnya tenang. Pasti hidupnya tenang. Ya kan itu dikatakan orang yang selalu berzikir kepada Allah, akhirnya Allah memberikan tuma'nina dalam hatinya. Akan diberikan ketenangan di dalam hatinya, selalu tenang. Apapun masalah yang dihadapi, masalah dunia, masalah kejadian alam, masalah apapun, dan kehidupannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bukan hanya itu, dikatakan man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling daripada mengingat aku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ya, orangnya selalu banyak masalah. Kenapa? Karena dia jauh daripada Allah, lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bukan hanya itu, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan membangkitkan aku, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan dia nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Maka mereka mengatakan, qala ya Rabb, mereka akan mengatakan, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa kamu bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku melihat ya Allah. Padahal dulu aku melihat. Kok sekarang kamu bangkitkan aku dalam keadaan buta? Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha.
wa kadzalika al-yauma tunsa. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, atatka, telah datang kepada kamu ayatuna, ayat-ayat dari aku Allah Subhanahu wa taala, fanasitaha, kamu melupakannya. Kamu melupakan daripada ayat-ayat peringatan-peringatan yang datang kepada kamu. Fakadzalikal yauma tunsa. Begitu juga hari ini kamu dilupakan. Kamu mau melihat, mau tidak melihat, bukan urusanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apa? Orang-orang yang melupakan ayat-ayat Allah. Artinya apa? Datang ayat Allah Subhanahu wa taala, keharaman untuk kita bermaksiat, tetap bermaksiat. Tahu ada larangan untuk berdusta, tetap dia berdusta. Tahu ada larangan untuk apa, riba, tetap dia makan riba. Tahu ada keharaman untuk minum minuman keras, minum khamar ataupun narkoba, tetap dia melakukannya. Melupakan, seakan-akan tidak menghiraukan itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan tidak penting itu semuanya. Begitu juga nanti di hari kiamat, kita tidak dianggap penting ketika melakukan seperti itu. Orang-orang seperti ini tidak direken sama Allah Subhanahu wa taala, tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal yauma tunsa. Begitu juga hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus banyak berzikir kepada Allah. Berzikir, ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir itu bukan hanya berzikir bawa tasbih kemudian berzikir dengan lisannya. Berzikir itu ingat kepada Allah. Ketika mau maksiat, ingat Allah Maha melihat. Ketika mau melakukan ketaatan malas, ingat Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Ketika kita menghadiri acara seperti ini dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat daripada ayat-ayatnya, mengingat daripada hadis Nabi SAW. Karena itu apa? Selalu perbanyak untuk selalu mengingat kepada Allah dan perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau orang sudah selalu beringat kepada Allah, ya pastilah dia akan diangkat sebagai apa? Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak mungkin maksiat, tidak mungkin dia malas untuk melakukan taat. Kenapa? Oh, selalu ibadahnya semangat, selalu murni ibadahnya untuk Allah. Kemudian iya, dia tidak akan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ dikatakan wala tajma'il mal. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa tadi terusannya wala tajma'il mal. Jangan kamu kumpul-kumpulkan harta. Fa inna jam'ahu, maka sesungguhnya mengumpul-ngumpulkan harta yughassil qalba, karena bisa membuat hati atos. Orang itu kalau sudah senang mengumpulkan harta, ya kalau sudah dia apa, hobinya dia mengumpulkan harta, maka apa, dia akan merasa keberatan untuk mengeluarkannya. Kenapa? Dia kumpul-kumpulkan, ya dia mau mengeluarkan, berat, sulit kadang dia mau mengeluarkan harta. Eman ketika dia mau mengeluarkan hartanya. Kadang-kadang ya ketika dia mendengar ada orang sakit, tetangganya seandainya, ada orang membutuhkan seandainya, butuh bantuan dia, oh dia banyak hartanya, dia merasa apa? Eman. Oh, sulit-sulit aku ngumpulkan. Kenapa? Karena hobinya dia sudah kebiasaan dia hanya mengumpul-ngumpulkan harta. Dikumpul notok tak pernah dikeluarkan. Ini adalah apa? Akhirnya apa? Timbul sifat apa? Bukhul. Timbul sifat apa? Kikir. Kadang-kadang ada orang merintih, pura-pura nggak dengar. Ada orang ya butuh bantuan, kadang-kadang pura-pura nggak tahu. Kenapa? Karena dia kalau tahu takut mengeluarkan hartanya. Ini adalah apa? Orang-orang yang selalu mengumpulkan apa? Harta. Ini sampai dikatakan khoslatani la tastami'ani fi mu'min. Ada dua macam yang tidak akan berkumpul di hati seorang mukmin. Jadi dua ini tidak mungkin ada di hati orang mukmin. Yang pertama itu apa? Al-bukhlu wa su'ul khuluq. Yang pertama yaitu apa? Sifat bukhul. Tidak mungkin ada di hati orang mukmin. Berarti kalau ada orang bukhul, berarti keimanannya masih diragukan. Keimanannya masih diragukan. Kenapa? Masih ada sifat bukhul, kikir, eman, masih merasa keberatan untuk mensedekahkan sebagian hartanya. Kemudian wasu'ul khuluq,
akhlak yang jelek. Tidak mungkin orang beriman punya akhlak yang jelek. Ini tidak mungkin akan berkumpul di hati di setiap orang mukmin. Ketika diajak sedekah sulit orang-orang seperti ini. Ya, kadang-kadang dia merasa ketika dimintai sedekah, wah saya banyak tanggungan, saya masih banyak, ya alasannya banyak. Ya segudang alasan dia punya untuk supaya supaya tidak mengeluarkan hartanya. Karena itu hati-hati. Jangan kita hanya banyak mengumpulkan harta tapi enggak mau sedekah, enggak mau mengeluarkan sebagian harta kita. Itu bisa membuat hati kita keras. Orang yang banyak mengumpulkan harta yughassil qalb, akan membuat hati kita keras. Hadirin, kerasnya hati itu, kerasnya batu itu masih bisa lubang dengan ditetesi air. Batu kalau misalnya keras tapi selalu ditetesi air, lama-lama akan lubang itu batu. Sekeras apapun itu batu. Tapi kalau hati seorang yang memiliki orang yang selalu mengumpulkan harta, ini hatinya jadi keras. Nasihat-nasihat apapun, ayat Al-Quran enggak masuk, hadis Nabi enggak masuk, diceritakan cerita orang-orang soleh enggak akan masuk. Kenapa? Karena hatinya sudah keras, enggak tembus. Nasihat siapapun enggak akan tembus. Katakan summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Dikatakan orang yang sudah hatinya atos, udah keras, hati-hati mereka ini. Setelah itu maka hatinya akan seperti menjadi batu. Bukan batu lagi, au asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Nah, karena itu jangan kita hanya mengumpulkan harta tapi kita tidak ada untuk membantu orang, tidak sedekah, tidak mengeluarkan harta kita untuk membantu orang lain di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mendapatkan rezeki dari Allah berapapun, ketika kita sudah dapatkan, maka atur waktu kita untuk kebutuhan setelah kehidupan dunia kita. Karena yang kita butuhkan sebetulnya adalah setelah kehidupan dunia ini. Kalau orang-orang yang bakhil itu, orang-orang yang medit, dia kumpulkan harta tapi hidupnya seperti orang fakir. Banyak hartanya tapi hidupnya seperti orang fakir. Kenapa? Selalu eman. Kadang-kadang untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya eman, tidak mau mengeluarkan. Akhirnya kehidupannya dia seperti orang fakir. Tapi hisabnya nanti di hari kiamat adalah hisabnya agniya, hisabnya orang-orang yang kaya. Kenapa? Semua hartanya akan dipertanggungjawabkan. Seperti kemarin akan ditanyai, dari mana kamu dapatkan, kemudian setelah itu kamu keluarkan untuk apa. Jadi hidupnya di dunia, hidupnya orang fakir, tapi hisabnya hisab ahniya. Ini kan orang bodoh kan ini kan. Kalau dia punya harta, seharusnya dia nikmati hartanya, dia sedekahkan. Untuk apa? Hartanya untuk ditanam, ditanam untuk di hari akhir nanti, di akhirat nantinya. Dia taruh di sana. Bahkan Allah akan perkembangbiakan. Kalau dikatakan az-zakah itu, zakat itu kenapa dikatakan zakah? Li'annahu yanmi. Zakat itu dalam segi bahasa itu berkembangbiak. Kenapa? Karena ketika orang mengeluarkan zakat, Allah akan perkembangbiakkan hartanya yang dia keluarkan nanti di hari kiamat. Bukan sesuai yang dia keluarkan, nanti dia akan lihat ternyata hartanya banyak. Ini kalau sedekah zakat yang wajib, apalagi ditambahi dengan sunnah, yaitu sedekah sunnah, maka tentunya itu akan menjadi kebahagiaan dia nanti di hari kiamat. Kenapa? Dia akan melihat pahalanya akan semakin banyak. Nah, karena itu nasihat Allah kepada Nabi Musa ini bukan hanya untuk Nabi Musa, untuk kita juga. Yaitu yang pertama jangan kamu lupa untuk mengingat Allah. Kenapa? Karena kalau kamu lupa ingat kepada Allah, maka kamu akan menjadi orang yang banyak melakukan dosa. Lihat semuanya orang yang melakukan dosa. Karena apa? Karena dia tidak ingat kepada Allah. Orang yang berani minuman keras, orang yang berani narkoba, orang yang berani berzina, orang yang berani melakukan pelanggaran, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, bahkan tertawa mereka melakukan maksiat. Kenapa? Karena dia tidak ingat kepada Allah, karena dia tidak mengenal Allah, menganggap Allah tidak melihat,
menganggap Allah tidak maha mendengar sehingga dia melakukan dosa. Tapi kalau dia ingat kepada Allah, gak mungkin dia akan berani melakukan dosa. Kenapa? Loh, balasannya nanti Allah akan mengadab dia. Takut dia. Yang kedua, jangan kamu banyak mengumpulkan harta. Bukan berarti jangan bekerja. Loh, bekerja itu kewajiban. Untuk mencari rezeki, untuk memberi nafkah kepada keluarga, itu kewajiban. Tapi jangan kamu mengumpulkan harta sampai numpuk-numpuk tapi tidak dikeluarkan sama sekali. Maksudnya kamu kumpulkan, kamu bekerja, silakan. Kamu dapat banyak keuntungan, silahkan. Tapi supaya kamu nanti terbebas daripada hisab yang panjang, keluarkan di jalan Allah. Itu juga akan menjadikan pahala kamu nanti di akhirat. Kamu akan melihat pahalanya sangat besar. Tapi kalau kamu kumpulkan tok harta tanpa ada niatan untuk bersedekah, tanpa ada niatan untuk mengeluarkan di jalan Allah, maka itu akan membuat hati kita keras. Kalau orang sudah cinta harta, gak mungkin dinasihati akan gampang. Kadang-kadang nasihat kita ditakwil. Ya ditakwil artinya apa? Enggak, itu maksudnya gini, ini maksudnya gini. Apapun kejadian akan ditakwil sama dia. Kenapa? Karena dia sudah cinta dengan hartanya, dia tidak ingin mengeluarkan hartanya. Sampai pernah kejadian, bahkan sahabat Nabi ya, sahabat Nabi, ada seorang sahabat Nabi yang datang kepada Nabi SAW. Dia bernama Sa'labah. Ini mungkin sudah pernah kita ceritakan dulu. Sa'labah ini datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyarzuqani malan." Ya Rasulullah, doakan aku untuk supaya Allah memberikan kepada aku rizki harta. Doakan aku kaya ya Allah. Bahasanya sekarang, doakan aku kaya. Maka Nabi mengatakan, "Waihak ya Sa'labah, qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsirin la tutiku." Katanya Nabi SAW, celaka ya Sa'labah, jangan, tidak enak ya Sa'labah. Udah sedikit ya kamu dapatkan tadi itu kamu syukuri, itu lebih baik daripada banyak kamu tidak akan mampu untuk mensyukurinya. Sedikit sudah, daripada kamu nanti banyak harta lupa lo kamu tidak bisa mensyukuri lo nikmat Allah. Udah pergi Sa'labah. Setelah berapa waktu datang lagi kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ud'ullah ayyarzuqani malan." Ya Rasulullah, mintakan aku kepada Allah, doakan aku untuk supaya Allah memberikan aku rezeki harta. Doakan aku kaya ya Rasulullah. Jawaban Nabi ya tetap, Nabi mengatakan, "Amalaka fi uswatin hasan fi uswatun hasanah." Sa'labah, kamu tidak menjadikan aku sebagai contoh panutan tak? Aku loh orang tidak punya. Aku loh bukan orang kaya, kata Nabi SAW. Bukankah aku menjadi panutan yang pantas kamu ikuti? Kemudian Nabi mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi law aradtu an tasiral jibal ma'i dhahaban wa fiddatan lasarat." Aku ini dalam keadaan selalu dalam keadaan fakir, dalam keadaan tidak punya, sederhana. Kamu tidak menjadikan aku sebagai contoh. Padahal kata Nabi SAW, demi Allah, seandainya aku ingin ini gunung-gunung ini dijadikan emas atau perak, Allah akan menjadikan emas dan perak. Tapi aku minta keadaanku seperti ini. Bukankah kamu bisa menjadikan aku ini sebagai apa? Uswah, sebagai panutan, wahai Sa'labah. Maka udah, setelah itu Sa'labah keluar. Tidak lama datang lagi, ketiga kalinya minta lagi, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyarzuqani malan." Ya Allah, mintakan aku kepada Allah supaya aku jadi orang yang kaya, supaya Allah memberikan aku banyak harta. "Walladzi ba'atsaka bil haqqi la in razaqani Allahu malan la utiyanna kulladzi haqqin haqqahu." Yang terakhir kali ini malah dia berjanji, "Demi Allah, demi yang telah mengutus engkau wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, ya bil haqq, dengan yang benar, kalau Allah memberikan aku harta, aku akan melaksanakan sesuai dengan haknya. Zakat aku akan keluarkan, sedekah aku akan bantu orang lain." Wah, dia janji. Kalau punya harta aku akan gini. Banyak kan orang seperti itu saya. "Ya Allah, berikan aku rezeki, ya Allah, kalau itu tak kasih semuanya gini."
Banyak orang kadang-kadang apa? Janji ketika banyak harta. Tapi ketika banyak harta, ya, ketika didatangi ada orang minta bantuan, wah, ana masih banyak tanggungan, ana masih banyak utang, ana ternyata apa? Tidak sesuai daripada niatnya. Nah, ini juga sama. Akhirnya udah, ya Allah beri rezeki kepada Tha'labah, beri rezeki harta yang banyak kepada Tha'labah, sampai 2 kali. Udah, setelah itu Tha'labah ini punya satu ekor kambing. Satu ekor kambing ini Allah berikan keberkahan, berkembang biak, tidak seperti sewajarnya kambing yang lainnya. Kalau kambing biasanya setiap berapa bulan ya mungkin dia hamil ya, tapi ini tidak, cepat, dan apa, melahirkannya banyak, sampai dia akhirnya apa, seperti sampai dikatakan fanamat kamayan midud, maka berkembang biak seperti cepatnya berkembang biaknya apa namanya, cacing. Itu cepat, banyak dan cepat. Kemudian ini Tha'labah dulunya setiap 5 waktu salat di belakang Nabi, setiap waktunya salat di belakang Nabi. Tapi ketika sudah mulai banyak hartanya, dia bingung ngurusinya, ngurusi sampai tidak kober untuk salat 5 waktu. Dia hanya salat duhur dan asar. Dia hanya salat duhur dan asar di belakang Nabi. Subuh tidak kober, ya, kemudian maghrib, isya, sudah capek dia. Dia tidak bisa. Bisanya hanya duhur sama asar. Sampai tambah banyak daripada apa? Rizkinya, daripada kambing tadi itu. Akhirnya apa? Tidak sholat di belakang Nabi 5 waktu, hanya sholat Jumat tok wis. Apalagi hadir pengajian tidak wis ya. Hadir pengajian tidak kober sudah. Hanya sholat apa? Sholat Jumat saja. Sampai akhirnya Jumat pun dia ketinggalan, saking banyaknya hartanya. Akhirnya udah, Nabi tanya-tanya tentang sahabat-sahabatnya, ya apa kabar fulan? Apa kabarnya Tha'labah? Ya, apa yang dilakukan oleh Tha'labah? Ya Rasulullah, berkat doa Anda ya Rasulullah, Allah memberikan ya sampai 1 lembah kambingnya dia tidak cukup ya Rasulullah. Berkembang biak cepat. Akhirnya udah, ya wah Tha'labah, celaka Tha'labah. Makanya dulu padahal dia, Nabi setiap noleh kelihatan Tha'labah, karena 5 waktu sudah berkurang sampai duhur sama asar, sampai akhirnya Jumat tok, sampai tidak sholat sama sekali dah. Jumat pun mungkin ya terlambat dia. Walhasil akhirnya Nabi mengatakan ya wah Tha'labah, ya wah Tha'labah, celaka Tha'labah, celaka Tha'labah, sampai 3 kali, celaka Tha'labah. Akhirnya turun ayat untuk mewajibkan bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat, yaitu zakat apa? Zakat na'am, zakat binatang ternak. Diwajibkan bagi orang yang memiliki ya dengan ukuran tertentu, dengan syarat-syarat tertentu untuk mengeluarkan apa? Zakat na'am. Zakatnya hewan ternak, yaitu onta, sapi dan kambing. Udah, akhirnya Nabi membagi ada yang bagian daerah mana gitu untuk menarik daripada orang-orang yang mampunya, sampai ada yang dibagi oleh salah satu sahabat mengambil 2 orang di daerahnya Tha'labah, ada 2 orang, yaitu yang pertama Tha'labah, yang kedua Sulaim, yang Bani Sulaim, ya dia Bani Sulaim. Udah, kamu ambil untuk apa daerah ini Tha'labah sama Sulaim, banyak kambingnya memang. Datang kepada Tha'labah, Nabi mengatakan memberitahu bahwa ada salam dari Nabi SAW, ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan zakat, Zakat apa? Zakat ya hewan ternak kamu. Tunjukkan bahkan surat, ya, tunjukkan. Nih ya, untuk membuktikan bahwa ini adalah dari Nabi SAW perintahnya. Udah, ketika dapat perintah tadi itu, apa jawaban Tha'labah? Dia mengatakan, loh, kok gini? Ma hadhi illa jizyah, ma hadhi illa ukhtu jizyah. Tha'labah ini ketika diminta untuk mengeluarkan zakatnya, dia malah mengatakan, wah ini sama aja dengan jizyah.
Jizyah itu kewajiban yang wajib dibayar oleh orang-orang kafir dhimmi yang berada di daerah orang Islam. Jadi kalau ada orang kafir dhimmi yang berada di tempat orang Islam, dia akan dikasih keamanan. Tidak mungkin dia akan diganggu hartanya, jiwanya, semuanya. Tapi orang kafir dhimmi ini wajib setiap tahunnya membayar dan ketentuan daripada daripada pemimpin. Itu namanya jizyah. Berarti jizyah itu untuk siapa? Untuk orang kafir. Jizyah ini untuk orang kafir. Ini Nabi, perintah Nabi ya untuk mengambil zakat, malah dia menjawab apa? Ma hadhi illa jizyah. Wah, ini sama aja kita disamakan seperti orang kafir dhimmi, anggapannya gitu. Ini kan jizyah, ini kan pajak ini. Ini sama aja, ukhtu jizyah. Ini saudaranya apa? Jizyah, saudara perempuannya jizyah. Sama aja. Udah gini aja, kamu cari yang lain dulu, nanti kamu terakhir ke sini. Padahal dia sebelumnya sudah janji bahwa apa? Bahwa ketika dia akan dapat banyak harta, dia akan melaksanakan haknya. Dia akan membantu orang, dia akan mengeluarkan ya apapun dari perintah Allah dan perintah Nabi. Tapi ketika datang daripada kewajiban zakat, ternyata dia mengatakan seperti itu. Udah, kamu keliling aja dulu. Kamu cari ya orang-orang lain dulu yang nanti terakhir kamu ke sini. Datang ke satunya dapat ya dia mengatakan ada perintah Nabi SAW untuk mengeluarkan daripada apa? Zakatun na'am. Oh ya, ternyata sama orang tadi itu dikeluarkan ya dia punya onta yang paling bagus. Diberikan bukan sesuai dengan ukuran zakatnya, dikasih lebih. Bawa untuk Nabi, berapapun yang diinginkan oleh Nabi SAW. Ternyata yang kedua ini apa? Dengan senang hati dia menerima daripada kewajiban Allah Subhanahu wa taala daripada zakat. Udah, ambil. Akhirnya udah datang kepada Sa'labah lagi. Ya, setelah keliling ya datang kepada Sa'labah lagi. Datang kepada Sa'labah lagi. Ini apa? Ini jizyah ini. Tidak dikasih langsung, banyak komentar. Padahal ini kambingnya ini sudah memenuhi satu lembah. Kalaupun baru keluarkan zakat berapapun, insya Allah tidak bakal kelaparan, tidak bakal kekurangan dia. Tapi karena sudah ada apa? Sifat bukhul. Dan Nabi sudah memperingatkan, dia tidak akan bisa mensyukurinya. La tutiku, kamu tidak akan sanggup untuk mensyukuri daripada nikmat Allah. Akhirnya apa? Udah banyak komentar, terakhir omongnya dia, udah nanti anak pikir-pikir dulu aja, nanti kembali dulu. Wah, datang kepada Nabi SAW dari kejauhan dia mengatakan, wahai hak ya Sa'labah, wahai hak ya. Padahal orang yang datang ini belum memberi kabar kalau Sa'labah menolak atau enggak. Tapi orang tadi itu ternyata apa? Nabi mengatakan kepada orang tadi itu, kepada yang disuruh tadi, wahai hak Sa'labah, wahai hak ya Sa'labah, celaka kamu wahai Sa'labah, celaka kamu wahai Sa'labah. Akhirnya apa? Dia menceritakan, datang kepada Nabi baru menceritakan, aku datang kepada Sa'labah, dia mengatakan ini. Kemudian ya dia menjanjikan aku setelah dari keliling dia akan memberikan. Setelah itu aku datang kepada yang kedua, ternyata dia memberikan ya dengan senang hati berapapun yang diinginkan oleh Nabi. Akhirnya didoakan itu tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan daripada harta si Sulaimi tadi, si Salma, Sulaimi tadi itu, yang satunya itu. Udah. Ya, insyaallah dia akan mendapatkan rezeki yang berkah. Sa'labah ya ketika dia menolak tadi itu, turun ayat untuk mengecam daripada Sa'labah. Turun ayat khusus untuk mengecam Sa'labah. Yaitu ayatnya apa? Wa minhum man ahadallahu wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi sami wa ma kanu yakdibun. Nah, di situ ada ayatnya. Ya, banyak di antara mereka orang-orang yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala ya kalau seandainya dia mendapatkan harta, maka dia akan melakukan haknya Allah, dia akan melakukan ini. Ternyata setelah datang benar apa yang sudah dia janjikan, ternyata ketika diminta untuk dikeluarkan zakat, ternyata dia menolaknya. Karena itu Nabi diperintahkan oleh Allah SWT untuk menolak selama-lamanya. Tidak boleh menerima dari Sa'labah selama-lamanya. Dan dia dijanjikan dia akan mendapatkan adab, dia akan mendapatkan turun ayat untuk Sa'labah. Saat itu ketika turun ayat,
ada sepupu dari para Sa'labah yang ikut hadir sama Nabi saat itu. Kaget dia, loh ini untuk Sa'labah ayat ini. Langsung lari kepada Sa'labah, hei Sa'labah, celaka kamu Sa'labah, celaka kamu hei Sa'labah, kamu ternyata berjanji untuk sampai turun ayat mengecam kamu dan Allah menolak daripada apapun yang mau keluarkan. Kamu apa ketika mau keluarkan, celaka kamu. Wah, akhirnya datang kepada Nabi, langsung membawa semua hartanya, dibawa. Ya Rasulullah, berapapun yang Anda mau ya Rasulullah, aku siap untuk mengeluarkannya ya Rasulullah. Sambil menangis-nangis. Tapi Nabi apa mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolak apapun dari kamu. Enggak butuh Allah, padahal rezeki dari Allah. Kalau sudah seperti ini apa? Udah bingung dia. Bingung sudah, setiap tahunnya datang kepada Nabi ditolak. Sampai Nabi wafat. Nabi wafat ketika Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya ketika Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Sayyidina Abu Bakar untuk meminta supaya menerima daripada apa? Sedekah daripada Sa'labah. Maka Nabi mengatakan, lam yakbalha Rasulullah minka. Rasulullah itu tidak menerima dari kamu. Masa aku mau menerimanya? Aku tidak akan menerima sampai kapanpun. Kenapa? Karena sudah Allah melarang, Nabi menolak, apalagi aku, kata Sayyidina Abu Bakar. Sampai di setiap tahunnya datang kepada Sayyidina Abu Bakar, ditolak. Sampai datang Khalifah Sayyidina Umar, kepemimpinan Sayyidina Umar, datang kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga sama menjawabnya, ya tidak menerima. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin iqbal sadaqati, lam yakbalha minka Rasulullah wala Abu Bakar. Tidak menerima dari kamu sedekahnya, ya Rasulullah tidak menerima, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tidak menerima, ana mau menerima, enggak. Tidak diterima. Sampai setiap tahunnya datang, tidak diterima. Sampai datang kepemimpinan Sayyidina Utsman. Ngomong lagi, ya ini terima sedekah dariku, zakat dariku. Tetap jawabannya apa? Aku tidak akan menerima apa yang sudah ditolak oleh Nabi, ditolak Sayyidina Abu Bakar dan ditolak Sayyidina Umar. Tidak ada yang menerimanya sampai di kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan meninggal itu Sa'labah. Tapi celaka dia. Kenapa? Karena dia banyak menginginkan harta, tapi dia apa? Tidak bisa mensyukurinya. Karena itu, ya dari cerita ini mungkin kita bisa ambil apa faedah. Kita apapun yang sudah Allah takdirkan kepada kita, kita terima. Kita boleh minta kepada Allah, kita boleh minta kepada Allah, tapi mintanya, ya Allah berikan aku rizki yang bisa membuat aku semakin taat kepadamu. Berikan aku kekayaan supaya aku semakin taat kepadamu. Nah, itu harus ada. Kalau ya Allah berikan aku rizki yang banyak, jadikan aku yang kaya. Ya kaya kalau dia jadi kaya yang manfaat. Kalau kaya seperti Sa'labah, akhirnya ditolak Nabi, ditolak Sayyidina Abu Bakar, tolak Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Apa yang dia harapkan daripada hartanya? Dia akhirnya menyesal, tapi sudah tidak ada. Ya tidak ada apa? Tidak bisa lagi penyesalan itu, ya tidak ada manfaatnya. Karena itu, ya kita ketika memiliki harta, ya jangan lupa untuk mengeluarkan sesuai dengan yang sudah dikehendaki oleh Allah. Kemudian jangan kita hanya mengumpulkan harta, tapi kita tidak mengeluarkannya untuk mensedekahkannya, untuk membantu orang lain. Kemudian yang ketiga, jangan kita lupa kepada Allah, selalulah ingat kepada Allah, selalulah berpikir kepada Allah. Disitulah kita akan mendapatkan ketenangan, disitulah kita akan jauh daripada maksiat, disitulah kita akan jauh daripada dosa, dan disitulah Allah akan memberikan segala sesuatunya menjadi mudah. Ya, Allah tidak akan jadikan hidup kita sempit. Allah tidak akan jadikan hidup kita masalah serba masalah, tapi Allah akan berikan ketenangan dalam kehidupan kita di dunia ataupun nanti di akhirat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan ini pelajaran bagi kita sehingga kita bisa menjadi orang yang selalu taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin.